Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan materi mengenai 7 pilar dari komunikasi bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Karina Nur Syifa dengan NPM 221100107. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi ya teman-teman. Terkait dengan 7 pilar dari komunikasi bisnis. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai definisi dari komunikasi bisnis. Nah, apa sih komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis ini merupakan suatu proses pertukaran pesan, baik itu antar individu ataupun antar kelompok. Nah, dalam suatu bisnis, pihak yang terlibat yaitu bisa penjual dan juga bisa pembeli. Nah, dalam hal apa di sini? Dalam hal melakukan sebuah transaksi ya, yang namanya penjual dan pembeli, baik melalui media tertentu. Media tertentu di sini bisa media langsung, jadi tatap muka langsung antara penjual dan pembeli, dan juga bisa melalui media elektronik atau media modern melalui platform e-commerce. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau laba bagi perusahaan. Nah, dalam suatu bisnis, untuk memastikan pesan itu tersampaikan, pesan itu dapat dipahami dengan baik, maka kunci utamanya itu harus tercipta suatu komunikasi yang efektif. Agar pesan yang pengirim sampaikan itu dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima atau audiens. Nah, di sini ada beberapa strategi atau bisa dikatakan di sini 7 pilar strategi dalam komunikasi bisnis untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif. Nah, di sini yang pertama adalah memahami proses komunikasi. Nah, maksudnya yaitu di sini komunikator itu mampu memposisikan diri sebagai bagian dari persekutuan. Persekutuan itu apa di sini? Persekutuan itu sebagai audiens atau komunikan yang mendengarkan, menggunakan media yang tepat, kemudian juga pesannya yang terarah, sumbernya yang kredibel, dan mengetahui dampak dari pesan tersebut. Nah, contohnya dalam bisnis online, yaitu di sini, misal sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu memahami bahwa sekarang banyak pengguna dari Instagram. Nah, maka penjual tersebut atau komunikator tersebut atau pelaku bisnis di sini itu harus bisa memahami dan ikut beradaptasi untuk media promosinya itu bisa menggunakan Instagram karena sekarang banyak masyarakat yang menggunakan Instagram tersebut. Nah, media promosinya itu bisa melalui Instagram Story di Instagram Story ya, kemudian juga bisa melewati direct message di Instagram. Kemudian yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Nah, dalam hal ini, komunikasi bisnis ini bisa terbentuk melalui komunikasi massa dan juga komunikasi personal selama ide yang disampaikan itu relevan dan juga logis sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, berkaitan juga dengan yang tadi, misalkan sebuah bisnisnya itu melewati platform Instagram ya, pakai Instagram gitu. Nah, yang biasanya media promosinya itu melewati Instagram Story, nah sekarang beralihlah kita sesuaikan dengan beralih menggunakan direct message-nya. Jadi, media promosinya itu dengan kita langsung mengechat secara pribadi kepada pengguna atau target dari konsumen kita. Jadi tidak hanya melalui media promosi secara massal, tetapi juga bisa melalui media promosi secara personal menggunakan chatting gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman bahasa. Nah, bahasa di sini merupakan suatu sistem sinyal, tanda, dan juga simbol yang dapat digunakan untuk berpikir, menyampaikan ide, dan juga perasaan. Nah, dalam dunia bisnis tentu bahasa itu menjadi sebuah hal yang paling penting karena dengan bahasa yang kita sampaikan itu akan mempengaruhi
perilaku, atau keputusan juga dari audiens. Nah, contohnya dalam dunia bisnis gitu ya, dalam bisnis online, apabila misalkan ada customer yang menghubungi kita via chat ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan produk kita, maka kita tentu harus meresponnya itu secara baik gitu. Misalkan ada yang menanyakan terkait suatu produk yang kita jual. Kita sampaikan saja secara sopan, misalkan, oh iya Kak, barang yang ini ready, misalkan. Kemudian juga kalau misalkan ada yang nanya terkait dengan deskripsi produk yang lebih jelas gitu ya. Karena kan yang namanya customer pasti lebih banyak bertanya gitu. Kenapa? Karena pasti tidak ingin kecewa. Jadi perlu deskripsi produk yang jelas dan tentu kita harus bisa meresponnya juga dengan baik gitu. Agar adanya atau tercipta suatu kepuasan dari konsumen. Nah, kemudian selanjutnya pilar yang keempat yaitu kejelasan pesan. Nah, pesan yang disampaikan ini harus jelas, kemudian mudah dipahami agar dapat diterima dengan benar oleh komunikan, sehingga tidak terjadi yang namanya miscommunication, yang nantinya akan merugikan komunikan itu sendiri. Begitu. Tidak hanya komunikan juga sih sebenarnya, komunikator juga pasti ikut rugi gitu ya. Kalau misalkan komunikan merasa kecewa, tentu juga dampaknya akan balik lagi ke kita gitu. Nah, contohnya di sini kejelasan pesan, misalkan kita membuka suatu platform online, tentu produk-produk yang kita jual itu harus mempunyai deskripsinya yang jelas gitu agar yang pertama tadi ya berhubungan dengan yang tadi tidak banyak pertanyaan lagi dari customer atau konsumen. Jadi kita harus benar-benar jelas menentukan produk apa yang kita jual, ukurannya bagaimana, warnanya bagaimana gitu ya. Spesifikasinya itu harus jelas agar pesan itu bisa tersampaikan secara efektif tanpa perlu ada pertanyaan-pertanyaan tambahan terkait produk yang kita jual. Kemudian yang kelima, yaitu daya persuasif ya atau persuasif. Di sini persuasif itu tentu bisa mengajak, bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, unsur persuasif ini merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis untuk mempengaruhi sikap dan keputusan audiens. Nah, tentu kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, harus bisa yang namanya menarik perhatian para konsumen agar produk kita bisa terjual sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, di sini salah satu contohnya dalam suatu bisnis online yaitu yang bisa menarik perhatian dengan mengadakan suatu promo atau diskon. Nah, misal kita di sebuah media promosi yang kita pakai, kita memberitahukan atau mengumumkan bahwa produk kita itu sedang ada diskon besar-besaran nih, gitu ya. Nah, tentu dengan adanya suatu diskon atau promo itu pasti akan menarik yang namanya perhatian para konsumen dan juga mempengaruhi konsumen untuk bisa melakukan keputusan pembelian di platform kita atau membeli produk kita. Gitu. Nah, kemudian teman-teman suara saya masih terdengar jelas? Masih. Oke, baik. Masih. Kemudian yang selanjutnya, pilar yang keenam yaitu integritas pesan. Pesan yang disampaikan itu harus utuh, kemudian juga jujur dan transparan, tidak boleh menyembunyikan informasi penting yang dapat merugikan audiens. Nah, contohnya dalam suatu bisnis online, tentu ya kita harus jujur juga transparan terkait produk yang kita jual. Kalau misalkan produk yang kita jual itu ada suatu kecacatan sedikit pun gitu ya, kita itu harus tetap transparan gitu kepada konsumen atau customer kita. Agar apa? Agar konsumen kita tidak kecewa dengan produk yang kita jual gitu ya, dan juga mereka tidak kecewa dengan produk yang mereka pilih atau mereka terima. Sehingga nantinya para konsumen itu tidak melakukan komplain yang berlebihan gitu, karena sejak awalnya pun sudah diberitahu bahwa produk yang kita jual ini memiliki kekurangan atau kecacatan gitu. Jadi jangan sampai produk yang kita jual misalnya punya kecacatan, kita tidak beritahu gitu kepada para konsumen, yang nantinya konsumen akan kecewa dan berujung nantinya juga akan buat kita rugi gitu. Jadi konsumen tersebut tidak akan loyal terhadap perusahaan atau usaha kita. Begitu. Nah, yang terakhir, di sini pilarnya itu niat baik atau goodwill. Niat di sini bisa dibilang juga itikat ya, teman-teman. Nah, komunikasi bisnis ini harus dilandasi dengan niat baik ya, atau itikat baik untuk membangun hubungan jangka panjang antar pihak-pihak yang terlibat.
Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan bisnis online-nya itu bisa jadi ketika perusahaan kita mendapatkan suatu komplain dari para konsumen atau customer kita, misalkan tadi terkait kecacatan suatu barang, maka kita harus tetap meresponnya dengan baik, mendengarkan semua keluhan gitu ya dari konsumen kita, bisa dengan kita mengembalikan barang tersebut gitu ya atau retur barang, kemudian juga mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Nah, untuk apa hal ini dilakukan? Untuk tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen kita agar konsumen kita tidak beralih gitu ya teman-teman ke usaha atau ke bisnis orang lain gitu. Jadi tetap loyal ke perusahaan kita karena kita bisa beritikat baik merespon semua keluhan, merespon semua ya bisa bilang keluhan ya gitu, komplain dari para konsumen begitu. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. 7 pilar komunikasi bisnis ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif itu memerlukan pemahaman dari proses komunikasi, penggunaan pikiran dan bahasa yang tepat, kejelasan pesan, unsur persuasif, integritas, dan niat baik. Nah, ketujuh hal yang tadi itu, yang 7 pilar strategi dari komunikasi bisnis agar tercipta suatu komunikasi yang efektif. Nah, penerapan pilar-pilar tersebut itu dapat membangun komunikasi yang jelas, terpercaya, dan berorientasi pada hubungan bisnis jangka panjang. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dari teman-teman semua, bisa ditanyakan dan bisa hand raise ya. Oke, Teh Ersa Nurlianti. Boleh Teh Ersa? Ada yang ingin ditanyakan Teh Ersa? Baik, Teh, saya mau bertanya, Boleh. mengapa itikat sangat penting dalam dalam komunikasi bisnis gitu. Sedangkan kan perusahaan itu kan harus tetap menjaga hubungan dari antara perusahaan dengan konsumen gitu. Jadi mengapa itikat baik sangat penting? Oke, baik. Terima kasih Teh Ersa. Saya izin menjawab ya pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaannya mengapa itikat baik atau goodwill ini sangat penting ya dalam komunikasi bisnis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa itikat baik ini merupakan suatu hal yang paling penting dan mendasar untuk bisa membangun hubungan jangka panjang antar pihak-pihak yang terlibat. Karena tadi TRSA apabila misalkan kita sebagai pelaku bisnis gitu ya, ada yang komplain kepada kita, kemudian kita tidak beritikat baik untuk merespon komplain daripada konsumen kita, tentu nanti dampaknya itu akan merugikan kita sendiri dan juga pihak konsumennya gitu. Misalkan pihak konsumen itu kecewa dengan produk kita tidak ada itikat baik sama sekali gitu ya untuk merespon keluhan dari konsumen. Nah, maka nanti kemungkinan besar yang akan terjadi konsumen kita itu akan beralih ke eh, bisnis orang lain gitu ya, ke produk yang lain. Jadi tidak akan lagi membeli produk kita karena mereka tentu sudah kecewa gitu ya, karena tidak ada respon baik dari kita, tidak ada itikat baik dari kita. Nah, seharusnya apabila misalkan terjadi komplain dari konsumen, maka kita tentu harus meresponnya dengan baik, baik itu melakukan retur, jadi barang yang setelah diterima konsumen dikembalikan lagi ke kita, kemudian kita kembalikan lagi atau kita mengirimkan lagi produk kita yang paling terbaik gitu ya, agar konsumen tetap merasa puas dan tidak kecewa. Kemudian juga apabila tidak dilakukan retur, pengembalian barang tersebut bisa juga refund dana gitu ya, dana yang sudah dibayarkan kepada kita selaku pelaku bisnisnya gitu ya untuk membeli. Jadi untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, jadi refund aja gitu dana yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Jadi kita mengembalikan dana lagi kepada konsumennya tersebut gitu, Teh Ersa. Dapat dipahami, Teh Ersa? Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh Karin. Oke. Untuk selanjutnya, Teh Amanda. Apa ada? Mungkin sudah cukup. Oke. Tidak ada ya, sudah cukup.
Oke, teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ya bermanfaat bagi teman-teman semua, kemudian bisa menambah atau menjadi wawasan baru juga bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.